Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Hari ini kita masih membahas pengantar psikologi bersama saya Dian Juliarti Bantam. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait cabang-cabang psikologi, lintas psikologi dengan keilmuan yang lain gitu ya dan aplikasi psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait cabangnya gitu ya, cabang psikologi seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, cukup banyak gitu ya dan cabang-cabang inilah yang nanti akan kita pelajari juga sepanjang kita kuliah ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas terkait psikologi umum ya, psikologi umum itu adalah eee, fokus kajian itu adalah prinsip dan konsep dasar perilaku manusia. Semua cabang dari ilmu psikologi kita sebelum kita mempelajari cabang dari ilmu psikologi kita perlu tahu dulu nih psikologi umum dan materi kita memang, tentang psikologi umum ya dan cabang yang kedua itu ada yang namanya psikologi perkembangan. Teman-teman akan dapat juga materi psikologi perkembangan. Fokus kajiannya itu adalah perubahan perilaku dari lahir hingga lanjut usia, gitu ya. Kemudian, kalau kita belajar psikologi perkembangan gitu kira-kira, apa nih yang bisa kita karir apa yang bisa kita dapatkan itu ya bisa jadi konselor anak, remaja, peneliti perkembangan dan juga psikologi pendidikan gitu ya. Dan menurut saya kalau kita belajar psikologi perkembangan kita tidak hanya fokus kepada individunya tapi juga bisa fokus kepada, organisasi gitu ya psikologi perkembangan. Jadi menurut saya psikologi perkembangan itu di semua lintas itu perlu. Misal di bidang klinis, di bidang pendidikan maupun di bidang industri. Nah, karena ada namanya psikologi perkembangan itu salah satu teorinya tentang karir, gitu ya. Kemudian ada psikologi sosial. Psikologi sosial ini kajiannya, pengaruh sosial terhadap pikiran, emosi, dan juga perilaku. Karir yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu psikologi sosial itu apa? Kita bisa jadi riset opini publik, periklanan, manajemen konflik sosial, ya. Kemudian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini fokusnya pada proses belajar mengajar, motivasi, asesmen akademik gitu ya. Otomatis karir yang bisa kita dapatkan adalah konselor sekolah, pengembangan kurikulum dan juga trainer. Kalau psikologi klinis itu, berfokus pada diagnosa, asesmen, terapi gitu ya yang pada gangguan mental maupun emosi. Di mana karir yang bisa didapatkan itu adalah psikoterapis, konselor klinis, dan juga psikolog rumah sakit atau psikolog dari puskesmas. Nah, kalau PIO atau psikologi industri dan organisasi itu fokusnya pada perilaku kerja, produktivitas, kepemimpinan dan juga rekrutmen. Nah, karir yang bisa didapatkan itu adalah sebagai seorang HRD atau assessment center atau konsultan SDM. Kemudian ada psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian di sini fokus kajiannya itu terkait struktur dan dinamika kepribadian individu. Nah, kalau kita belajar psikologi kepribadian juga, kita akan membahas berbagai macam aliran-aliran seperti dengan minggu kemarin gitu ya. Tapi lebih berfokus kepada struktur dan dinamika kepribadiannya. Nah, kalau psikologi kognitif gitu ya, kita pos-pos apa, fokusnya itu pada proses berpikir, memori, persepsi, dan juga pemecahan masalah. Nah, dan biasanya ini bisa bisa kita, untuk karirnya itu adalah riset-riset terkait pembelajaran AI gitu ya, eee eee, bagaimana manusia dengan internet gitu ya, itu adalah, psikologi kognitif yang kita mempelajarinya. Kemudian ada psikologi biologis atau neuropsikologi atau kita juga kenal dengan biopsikologi. Nah, fokus kajian itu adalah hubungan otak, sistem saraf, dan perilaku. Bagaimana otak, sistem saraf itu mempengaruhi perilaku individu. Yang bisa didapatkan untuk karirnya peneliti gitu ya terkait neuropsikologi, kemudian, neuropsikolog klinis gitu, itu yang bisa kita, apa ya, raih untuk karir kita. Sedangkan ada psikologi komunitas. Nah, fokus kajiannya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, bisa jadi fasilitator program pemasyarakatan, psikolog sosial gitu ya. Kemudian ada psikologi lintas budaya, fokus kajiannya itu bagaimana pengaruh budaya terhadap perilaku dan nilai. Bagaimana budaya, lingkungan gitu ya, sosial mempengaruhi perilaku dan juga nilai-nilai individu. Bisa jadi riset budaya, diplomasi, dan juga pendidikan multikultural. Ada psikologi kesehatan, fokus kajiannya yaitu hubungan antara perilaku, kesehatan, dan juga bagaimana penyakit mempengaruhi perilaku individu.
yang bisa didapatkan sebagai promosi gaya kesehatan mental, gitu ya, program kesehatan mental. Ada psikologi forensik, fokus kajiannya itu adalah aplikasi psikologi dalam bidang hukum dan juga kriminal. Bisa jadi psikolog kepolisian, bisa jadi ahli forensik di pengadilan. Ada yang namanya psikologi lingkungan atau environmental psychology, itu fokus kajiannya hubungan manusia dengan lingkungan fisik alamnya. Ya, fisik dan alam. Beda ya sama lintas budaya tadi, kalau yang ini bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan fisiknya. Bagaimana hubungan manusia dengan lampu misalnya, dengan jalan gitu ya, dengan ergonominya. Ini juga bisa masuk nanti ke apa psikologi, biasa kita pelajari juga di dalam psikologi industri dan organisasi. Nah, kemudian ada psikologi olahraga, fokusnya pada aspek mental dalam performa atlet gitu ya. Kemudian psikologi positif itu fokus kajiannya pada kekuatan, kebahagiaan, kesejahteraan, well-being, happiness gitu ya, eh, di individunya. Nah, psikologi memiliki banyak cabang karena perilaku manusia juga sangat kompleks dan juga multidimensi. Sehingga jangan kaget kalau kok banyak banget sih cabang dalam ilmu psikologi. Iya, banyak sekali sebenarnya gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen tahu juga itu bisa lihat dalam websitenya HIMSI gitu ya. Ada berbagai macam asosiasi di situ. Nah, asosiasi itu juga bisa kita sebut sebagai peminatan dalam psikologi. Cukup banyak sekali. Nah, ini adalah hubungan psikologi dengan lintas keilmuan, misalnya psikologi dengan biologi atau kedokteran, mempelajari dasar biologis perilaku dan otak. Gitu ya. Contoh materinya nanti ada psikologi biologi, neuropsikologi, atau biopsikologi. Sosiologi dan antropologi memahami perilaku dalam konteks sosial budaya. Contohnya nanti kita akan belajar psikologi sosial, psikologi lintas budaya. Ada hubungannya dengan pendidikan, proses belajar dan perkembangan siswa. Nah, kita akan belajarin dalam psikologi pendidikan. Ada lagi nih ekonomi dan manajemen, pengambilan keputusan, perilaku konsumen, motivasi kerja. Nah, kita biasanya itu nanti akan mempelajari ini dalam psikologi industri, psikologi konsumen. Ada lagi bagaimana hubungan antara psikologi dan teknologi informatika, interaksi manusia komputer, AI dan perilaku digital. Kita akan mempelajarinya di dalam psikologi kognitif atau cyber psychology. Kemudian ada ilmu hukum dan juga kriminologi, kita melihat bagaimana profil pelaku kejahatan, saksi, dan juga keputusan hakim. Nah, ini biasanya kita akan pelajari dengan psikologi forensik. Bagaimana hubungan antara psikologi dan kesehatan masyarakat? Nah, kita akan mempelajari kesehatan mental, perilaku sehat, coping stress gitu ya, coping skill dalam mata kuliah psikologi kesehatan dan juga klinis atau psikologi abnormal. Nah, ada yang disebut dengan filsafat dan juga etika, dasar berpikir, kesadaran moral dan nilai. Mata kuliahnya apa? Biasanya terkait psikologi eksistensial atau etika profesi atau nanti kode etik gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih lintasnya psikologi dengan agama untuk bagaimana kita penyelesaian masalah berdasarkan spiritualitas gitu ya, mencari ketenangan, bahas terkait akal, cult, jiwa gitu, kebersyukuran. Nah, ini contohnya itu adalah psikologi Islam materinya, ada psikologi Kristen, psikologi Buddha dan lain-lain. Gitu teman-teman untuk lintas keilmuannya. Nah, kalau untuk aplikasi psikologi itu ada aplikasi psikologi dalam bidang pendidikan, misal bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar, asesmen minat, bakat, gitu ya, bimbingan dan konseling. Terus ada aplikasi psikologi dalam dunia kerja dan bisnis. Kita mungkin untuk mengetahui terkait rekrutmen dan seleksi, pengembangan organisasi, motivasi kerja, kepuasan kerja. Kenapa satu orang ada yang engage banget sama perusahaannya, ada orang yang tidak engage dengan perusahaannya, turnover gitu ya. Kemudian lagi kita aplikasi psikologi dalam kesehatan mental dan fisik, misalnya terkait konseling, terapi stres, perilaku hidup sehat. Kemudian kita juga bagaimana psikologi itu berperan di dalam rumah sakit, di dalam puskesmas, gitu ya. Bagaimana psikologi itu berperan dalam ketidaknormalan individu misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih aplikasi psikologi dalam keluarga dan hubungan interpersonal.
Nah, kita akan membahasnya di dalam konseling pernikahan, bagaimana kayak materi-materi tentang pola asuh, komunikasi efektif di dalam interaksi dengan antar personal gitu ya. Kemudian ada lagi aplikasi psikologi dalam hukum dan juga keamanan. Ini biasanya fungsinya untuk pemeriksaan psikologis, seperti analisis kesaksian, pelatihan polisi dan lain-lain. Teknologi dan media digital, misalnya terkait kecanduan media sosial, perilaku digital, desain antarmuka pengguna, cybercrime. Nah, kan hal itu yang akan kita pelajari. Kemudian ada lagi nih aplikasi dalam lingkungan dan juga ekologi terkait kampanye-kampanye kesehatan mental, kampanye-kampanye terkait ramah lingkungan, kita desain tata kota dan juga yang humanis dan lain-lain. Politik dan pemerintahan, kita juga bisa melihatnya dari analisis opini publik. Kenapa sih ada orang yang ada orang yang punya nilai publik gitu ya, public interestnya tinggi, ada yang enggak, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga aplikasi psikologi, misalnya di dalam pemilu. Nah, kita biasanya mempelajari tersebut gitu ya di dalam psikologi politik maupun pemerintahan. Dan ada sosial dan masyarakat, bagaimana intervensi sosial itu dilakukan di dalam ranah psikologi. Bagaimana psikologi itu melakukan intervensi untuk ranah sosial. Biasanya kita melakukannya dengan mitigasi bencana, misalnya pemberdayaan masyarakat ataupun support group system gitu ya. Itu adalah pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan untuk orang-orang psikologi, kita lakukan untuk para masyarakat yang memang membutuhkan. Kalau kemarin itu saya pernah pengabdian kepada masyarakat gitu ya, terkait support group, pelatihan support group gitu ya, itu untuk para ibu-ibu PKK yang ada di eh, Kulon Progo gitu ya. Di salah satu desa, di sebuah desa itu kita melakukannya. Itu adalah salah satu aplikasi psikologi di dalam ranah sosial dan masyarakat. Oke, kita sudah selesai, dan psikologi itu adalah ilmu. Kalau menurut saya psikologi itu tidak hanya ilmu alam, tapi dia juga adalah ilmu antara pengetahuan dan juga kemanusiaan. Psikologi bukan hanya tentang pikiran dan perilaku manusia, tetapi tentang bagaimana kita memahami dunia dan berperan di dalamnya. Ya, jadi ingat, psikologi adalah ilmu antara pengetahuan dan juga manusia. Bagaimana kita punya ilmu dan kita terapkan di dalam lingkungan sosial sehingga eh, mampu untuk membawa kebermanfaatan untuk masyarakat. Terima kasih dari saya. Semoga rekan-rekan semuanya bisa sehat. Kita ketemu lagi dalam materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.